Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadil Mukarrabin dengan NIM 1031124000281. Saya berasal dari kelas S1 12 IF2. Di sini saya akan membahas 3 soal sub CLO 2 mata kuliah kalkulus. Langsung saja. Soal pertama, diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 3 min x di x kurang dari 2, fx sama dengan 2 di x sama dengan 2, fx sama dengan x per 2 di x lebih dari 2. Poin A yaitu gambarkan grafik dari f. Langsung saja kita gambar. Sini x dan di sini untuk fx-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, negatif satu, negatif 2. Nah, kita lihat kembali fungsi fx. X sama dengan 2, maka fx-nya 2 juga. Berarti di sini titik. Nah, kemudian yang atasnya x, jika x kurang dari 2, fx sama dengan 3 min x. Karena x kurang dari 2, maka itu di sebelah kirinya 2. 1, 2, 3. Kita tarik garis sebelum 2. Kemudian di x lebih dari 2, berarti kanannya x, itu fx-nya x per 2. 1, 2. Nah, karena ini tidak discontinue, maka kita beri garis putus-putus di x sama dengan 2. Kemudian poin yang kedua atau B yaitu tentukan nilai dari lim fx dengan x mendekati 2 dari kanan, 2 dari kiri, dan tentukan juga f2-nya. Yang pertama, kita menentukan limit kanan lim fx dan x mendekati 2 dari kanan. Kita lihat ke fungsi fx, x mendekati 2 dari kanan, artinya x lebih besar daripada 2. Kita pakai yang x per 2. Sama dengan kita substitusikan 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian kita cari juga lim yang kiri. X mendekati 2 dari kiri, lim fx ya.
sama dengan lim, karena 2 dari kiri maka itu kurang x nya kurang dari 2, kita ambil yang paling atas nih, 3 min x, lim 3 min x dengan x mendekati 2 dari kiri, jadi 3 kurangi 2 sama dengan 1. Kemudian kita juga harus mencari f2. Kita lihat fungsi fx, jika x nya 2 maka fx sama dengan 2. Kemudian poin C, apakah lim fx dengan x mendekati 2 ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika lim tersebut tidak ada, jelaskan mengapa. Jadi bisa kita lihat antara lim kanan dan kiri itu sudah sama. Berarti ini sama ya. Berarti lim fx dengan x mendekati 2 sama dengan 1. Nah, jika kita lihat lim fx dengan x mendekati 2 itu tidak sama dengan f2. Maka fungsi ini tidak kontinu di x sama dengan 2. Kemudian lanjut yang D. Tentukan nilai dari lim fx dan x mendekati negatif 1 dari kiri dan juga kanan. Mari kita hitung lim fx dan x mendekati negatif 1 dari kiri sama dengan lim, kita lihat ketika x nya negatif 1 dari kiri maka itu kurang dari 2, kita pakai yang 3 min x. X mendekati negatif 1 dari kiri, langsung saja substitusikan 3 min negatif 1, maka hasilnya adalah 4. Kemudian kita juga harus mencari limit kanannya. Kita cari limit kanan fx, x mendekati negatif 1 dari kanan sama dengan lim, karena ini negatif 1 walaupun dari kanan itu pasti akan kurang dari 2, kita tetap pakai yang 3 min x. Min x, x mendekati negatif 1 dari kanan. Oke, kita substitusikan kembali 3 min negatif 1 sama dengan 4. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah lim fx x mendekati negatif 1 ada? Jika ada, berapa? Dan jelaskan. Bisa kita lihat di sini limit kanan dan limit kiri itu sama, yaitu
4. Jadi lim x mendekati negatif 1 fx, lim fx mendekati negatif 1 itu sama dengan 4. Jadi kemudian boleh juga kita cari nilai f-nya. Di sini berarti f negatif 1 sama dengan, karena kurang dari pakai 3 min x sama dengan 3 dikurangi 1 dan 4. Nah, bisa kita lihat di sini nilai limit fx itu 4 dan juga nilai f min 1, maaf, nilai limit fx dengan x mendekati negatif 1 dan juga f negatif 1 itu sama, maka fungsi fx ini kontinu di x sama dengan negatif 1. Jadi fungsi ini kontinu. Baik, lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 2 yaitu kita akan menentukan nilai limit 3 per x kuadrat min 4 jika x-nya mendekati beberapa nilai di sini. Kita mulai dari yang A, poin A. Lim 3 per x kuadrat min 4 dengan x mendekati 2 dari kanan. Karena kalau disubstitusikan itu 2 kuadrat 2 4 min 4 kurangi 4 sama dengan 0, maka kita harus faktorkan terlebih dahulu. Lim 3 per x min 1 min 1 min 2 min 2 dikali x plus 2. Ini sama saja dengan ini, x kali x kuadrat 2 min 2 kali 2 min 4 x mendekati 2 dari kanan. Kemudian lanjutkan, kita substitusikan 3 per x min 2 berarti 2 min 2 kali 2 plus 2. Atas ini kan positif, kemudian di bawah kita lihat 2 min 2 di sini adalah ya ini 0 dari kanan, berarti 0 di sini adalah suatu bilangan yang mendekati 0 masih bilangan positif. Berarti positif dikali 0 positif dikali 4 positif hasilnya positif. Positif bagi positif hasilnya positif, berarti di sini positif tak terhingga. Kemudian B, limit
3 per X kuadrat min 4 X mendekati negatif 1 dari kanan, negatif 1 negatif 2 dari kanan, negatif 2 dari kanan sama dengan, kita faktorkan terlebih dahulu penyebutnya. X mendekati negatif 2 dari kanan. Setelah itu kita substitusikan seperti di atas. Di sini negatif 2 dikurangi 2 dikali negatif 2 negatif 2 ditambah 2. Di sini jelas positif, kemudian negatif 2 sama dengan negatif 4, dan negatif 2 ditambah 2 itu kan 0. Tetapi 0 di sini karena ini X mendekati dari kanan, maka 0 di sini masih termasuk positif. Jadi positif dikali negatif hasilnya negatif. Atas positif bawah negatif, maka 3 per 0 negatif hasilnya tak negatif tak terhingga. Kemudian yang C, di sini lim 3 per X kuadrat min 4 X nya mendekati negatif 2 dari kiri. Baik, kita tulis dulu lim, kita faktorkan X min 2 dikali X plus 2 X mendekati min 2 dari kiri, min 2 dari kiri. Oke, setelah itu kita masukkan 3 sini min 2 dikurangi 2 dikali min 2 ditambah 2 sama dengan, ini jelas negatif pembilangnya, dan negatif. Di sini negatif 2 ditambah 2, di sini 0. Namun kita lihat kembali, karena ini dari kiri, maka negatif di sini, 0 di sini adalah sebuah bilangan yang mendekati 0 namun negatif. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif. Atas positif bawah positif, atas positif bawah positif, maka positif tak terhingga. Jadi seperti itu nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini diketahui fx sama dengan 1 per nilai mutlak X plus 1 dikurangi X kuadrat per 2. Di titik mana saja f akan kontinu. Kita pecah menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu yang ini, kemudian ini sendiri. Bagian yang pertama 1 per nilai mutlak X plus 1. Nah, di fungsi ini akan kontinu kecuali nilai mutlak X ini sama dengan 0. Namun jika kita lihat nilai mutlak X ini kan plus 1, itu tidak mungkin kurang dari 1.
pasti akan lebih dari atau lebih dari sama dengan 1. Baik, walaupun misal kita masukkan X ini 0, maka 0 tambah 1 pasti hasilnya 1 dan masih lebih besar sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bagian yang pertama ini akan continue jika X bagian yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa X adalah semua bilangan real. Kemudian bagian yang kedua, negatif X kuadrat per 2. Jika diingat, ini adalah sebuah fungsi polinom karena dia merupakan fungsi kuadrat ya. Mau bilangan berapapun pasti itu akan bisa dihitung karena ini polinom. Jadi fungsi ini akan continue di X nya adalah semua bilangan real. Nah, jika kita lihat ini kan sama, X adalah untuk semua bilangan real, di sini juga adalah semua bilangan real, maka fx sama dengan 1 per lambda x plus 1 negatif min x kuadrat per 2 itu akan continue di x dan x adalah semua bilangan real. Baik, jadi seperti itulah pembahasan soal-soal CLO2 mata kuliah kalkulus. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.